Roy, kamu gak malu buka kaos di depan ustaznya gitu? Ayo cepat ditutup, omel ayahnya. Segera Roy menutup badan tinggi besar atletisnya itu dengan handuk dari pemberian ustazah. Maaf ustazah, ucap Roy malu sambil melihatnya. Ia memperhatikan ustazah itu sejenak. Ustazah di sini kayaknya Roy mau berbicara, ucap ayahnya. Ayo Roy, ada yang ingin kamu bicarakan? Iya Ustaz. Maaf kalau kedatangan saya merepotkan. Saya datang kemari karena kemauan diri saya sendiri. Saya mau tenang. Izinkan saya tinggal di sini beberapa minggu. Saya mau berubah. Ucapnya tegas dan jujur. Ustazah sempat kaget mendengar suaranya. Suaranya cowok banget, ucap ustazah dalam hati. Terasa aura kelelakiannya. Lagi-lagi ia mengomeli suara hatinya sendiri karena mengomentari mantan muridnya itu. Itu benar, dia memang kesini atas maunya sendiri, ucap ayahnya. Alhamdulillah, bagus itu. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan ketenangan di sini walau sementara. Saya izinkan kamu tinggal di sini beberapa minggu. Doanya Ustadz dan bimbingannya, ucap Roy mencium tangan gurunya itu. Sempat sekilas ia ingin mengapit tangan Ustazah, namun sang Ustazah mengelak sambil sedikit tersenyum dan mengapit tangan dari jauh. Tanda ia pun merestui. Terlihat ada bekas perban di bahunya. Nampaknya luka bacok itu terlihat masih segar. Ya sudah, kemarin Kiai Basri bilang kalau kamu nggak boleh menyatu dengan santriwan di sini dulu, jadi saya tempatkan di kamar samping rumah. Bawa barang-barang kamu ke sana. Nanti saya urus pengobatan kamu. Kemudian dengan gamblang Suprapto menjelaskan kondisi luka bacok anaknya itu serta tata cara pengobatannya. Kamu harus nurut sama Ustadz Fian di sini. Kalau sudah sembuh harus bantu-bantu, harus mau diperintah apa aja. Berterima kasih kamu sama Ustadz Fian yang udah mau nerima kamu lagi. Udah stop jiwa bandelnya. Gebuk aja Ustadz bila dia bandel lagi. Kamu kan kesini atas kemauan kamu sendiri. Iya, Dad, siap. Ucap Roy sambil tersenyum. Begitu pula dengan Ustadz Fian yang ikut tersenyum. Namun diam-diam Roy malah memperhatikan istrinya Ustadz Fian itu. Ucap Roy dalam hati, gua bakal dibakar di neraka. Bukannya bersyukur udah enak dapat tempat di sini, malah ngeliatin bininya. Ucap Roy lagi dalam hati. Ya sudah, saya pamit dulu Pak Ustadz, Ustazah. Nitip aja ya, semua barang udah dikeluarin supir saya. Tak lupa ia menyisipkan amplop yang isinya uang jutaan, namun ditolak oleh Ustadz Fian. Karena walau bagaimanapun ia ingin memperbaiki nama baik bagian pengasuhan yang sempat terguncang karena menyerah mengurusi Roy dahulu. Saatnya membayar hutang yang dulu jadi rasa malu. Saatnya menggaruk penyakit yang dulu pernah datang. Ucap Ustadz belak-belakan. Namun tetap Pak Suprapto tak ingin anaknya jadi beban buat mereka. Ia sembunyikan amplop itu di bawah asbak meja ruang tamunya diam-diam tanpa diketahui. Yah, ingat omongan Dedi, harus nurut apa kata Pak Ustadz biar kamu tenang. Ucap ayahnya lagi sampai akhirnya ia pulang dengan perasaan sedikit tenang. Setelah melihat ayahnya pergi, buru-buru Roy mengangkat barang-barangnya ke kamar yang sudah disediakan Ustadz Fian. Ia juga langsung bantu-bantu membersihkan pipi rumahnya sebentar yang tadi basah. Sesampainya di dalam, Ustadz Fian beserta Roy mengobrol. Disusul Ustazah Aini yang masuk ke dalam. Ia membawa teh hangat yang disediakan buat suaminya dan Roy. Ayah kamu udah dibilang jangan ninggalin apa-apa kok malah ninggalin ini. Ucap Ustazah Aini mengeluarkan amplop pemberian Pak Suprapto di bawah asbak tadi. Susah Ustazah, si Dedi mah mungkin ucapan makasih udah mau nerima aku di sini. Padahal mah nggak mesti Roy, sudah tanggung jawab kami sebagai gurumu dulu, juga sekarang. Ya udah kamu istirahat aja dulu, nanti besok jangan dulu gerak biar sembuh dulu lukanya. Ustadz Fian langsung beranjak keluar setelah dijawab. Ya Ustadz, oleh Roy. Ustazah Aini masih di dalam. Sini anduknya, Ustadz. Ucap Ustazah meminta anduk yang tadi dipinjam sewaktu kebasahan. Kamu kalau mau ikut kegiatan pesantren nunggu pulih dulu. Roy melepaskan anduk sambil berdiri dan menyerahkan handuk itu ke Ustazah. Bahunya yang tegas dan dadanya yang bidang itu terlihat. Badannya memang tinggi. Ia terlihat seperti tower. Untuk Ustazah yang dengan tinggi 181 cm, sedangkan tinggi Ustaz Fian itu hanya 165 mantan muridnya itu. Ia sedikit melirik sambil melipat handuk itu, dan Roy diam-diam memperhatikan Ustazah saat ia melipat handuk. Kamu banyak berubah ya sekarang.
Ustazah juga, ucap Roy spontan sambil memakai kaos putihnya yang dia ambil dari kopernya. Roy terdiam sambil melihat Aini menundukkan wajahnya. Entah itu termasuk jawaban sopan atau tidak, namun ia hanya spontan begitu saja menjawabnya. Karena menunduk, Roy bisa sedikit terang-terangan apa yang ada pada Ustazah Aini. Aini baru sadar bahwa kaos tangan panjang hitamnya ia pakai sekarang agak tegak ketat. Segera Ustazah keluar kamar menyusul suaminya di luar. Memang benar, pesantren ini seperti gateway untuk siapapun yang mengunjunginya. Roy bangun pagi itu dengan wajah guratan sehabis tidur. Ia berjalan perlahan keluar sambil melihat area perkebunan di selatan yang dipenuhi pepohonan rindang. Teringat masa-masa kecilnya yang nakal di sini. Ya, Roy pernah menghabiskan waktu selama 4 tahun di sini sampai ia berumur 15 tahun. Sungai itu sering disebut kali yang deras karena arusnya memang benar-benar deras. Penelusuri kali itu lebih jauh di sana Roy dan teman-teman sekitarnya di pesantren bermain dan berenang karena ada semacam batu besar. Cocok untuk spot jumping menuju renang di sungai. Di tempat itu pula Roy berkelahi dengan kakak kelasnya dan menimpanya dengan batu kali sampai kakak kelasnya koma. Susah buat Roy untuk tidak pernah menyukai tempat sesegar ini. Wajar jika Roy ingin kembali ke sini ketika ia ingin merubah hidupnya. Ia sudah lelah hidup tanpa arah seperti itu. Ia tidak pernah menemukan kedamaian terutama ketika ia di luar saat sekolah SMA-nya. Dia sering berganti-ganti cewek. Dia memang terkenal playboy, bandel, womanizer. Memiliki tampang serta fisik seperti dirinya tentu sangat mudah baginya dekat dengan wanita yang diincarnya. Dengan berakhir seperti itu. Pada dasarnya, Roy sangat easygoing, santai dan berotak cerdas. Ia dikenal pintar dan cerdas oleh teman sekolah dan guru-gurunya. Namun sayang ambisinya hanya untuk kesenangan dan bernakal-nakalan. Namun masa-masa itu nampaknya akan segera berakhir. Sekarang ia ingin membuka mata. Ia ingin menyampaikan semua kenangan buruk itu di belakang. Ia seperti disentuh Tuhan. Artinya setelah dibacok itu di tawuran terakhir itu, suddenly ia teringat dengan pesantren ini. Tempat di mana ia pernah tumbuh di sini dan pernah mengusirnya dulu. Namun ia ingin kembali ke tempat ini. Ingin mencari ketenangan. Tempat ini memang menjanjikan ketenangan. Itulah alasannya kenapa ia ingin tinggal di sini sementara. Ia teringat orang-orang di sini dan keadaan lingkungan ini. Pagi itu, Roy terbangun dengan perasaan nyeri di bahunya. Luka bacok ini masih meradang. Nampaknya harus segera diolesi alkohol, Tefano, dan diganti perbannya. Kamu udah bangun. Terdengar suara wanita di belakang Roy saat ia sedang melamun sambil melihat-lihat sungai. Ustazah Aini berdiri membawa ember cucian, masih memakai pakaian yang semalam. Roy kaget dan merasa sungkan. Iya Ustazah, nostalgia ngelihat sungai. Nostalgianya yang baik-baik aja, yang buruk jangan diingat-ingat, ucapnya sambil membawa ember itu ke sumur di belakang rumah. Siap Ustazah, gimana lukanya? Ia masih berdesis sedikit menahan rasa sakit. Ustadz Fian yang memang masih ada di rumah menyusul ke belakang setelah mendengar ada yang berbincang-bincang kecil. Kamu harus rebahan dulu belum pulih. Cuman santai ke belakang, kirain mau mandi di kali. Ya udah saatnya ganti perban, Ustadz. Ucap Ustadz Fian memegang lengan muridnya itu dan membimbingnya ke dalam. Disusul istrinya Aini. Ia juga sempat tiba pendengar desisan tadi. Kamu sudah subuh? Tanya Ustadz. Belum, subuh dulu, tayamum baru nanti ganti perban, nanti Ustazah yang nyiapin. Roy lupa-lupa ingat cara bertayamum. Ustazah pergi ke dalam rumah untuk mempersiapkan alat-alat obat. Roy tempelkan kedua telapak tangan di tembok, ia laksanakan tayamum, lupa tata caranya, akhirnya ia kena omel gurunya salah tata caranya. Haha, mereka berdua tertawa di kamar. Disusul Ustazah yang masuk membawa kotak obat ke dalam kamar, ia ikut tersenyum dan mulai mempersiapkan gunting serta perban. Selesai tamayamum dan subuhan, Roy membuka kaosnya sambil berdiri tanpa aba-aba ia tarik perban yang menempel di bahunya itu. Akhirnya ia berucap menahan sakit sedikit. Ustadz Fian kaget dengan lukanya yang dalam itu, namun tak sedikit pun Roy merasa lemas atau sakit atau tumbang. Ia tetap masih bisa berdiri tegak, lengannya yang berotot dan dadanya yang bidang tanda bahwa fisiknya memang kuat. Kenapa kamu kelihatan baik-baik aja dengan luka sedalam itu? Ucap Ustadz Fian bertanya sambil mengambil peralatan obat yang disiapkan oleh istrinya. Jangan Ustadz. Orang di rumah sakit aja bingung tadi. Untuk kamu sering latihan fisiknya, makanya kuat, badan kamu berotot.
Ustazah melirik sedikit ke pria itu. Kenapa harus melirik saat tepat suaminya di sini? Bahkan suaminya menyebut pemuda itu kekar berotot. Ia memang cukup kagum dengan badan yang kekar itu. Pemuda ini rajin olahraga. Ciri ia bukan tipe pria yang pemalas. Ustazah ini berharap bisa menyembunyikan lirikan tadi dari suaminya. Jauh di luar dugaan, memang Ustazah ini kagum dengan kekuatan fisik anak itu. Ia mengambil Revanol kemudian menyuruh suaminya mengolesi luka dengan perban yang disiapkan. Ketika diolesi, ia hanya berdesis perlahan. Hebat sekali bisa menahan sakit. Bila suaminya seperti itu, mungkin Pak Ustadz sudah menjerit dan jeritannya terdengar sampai seisi depan pesantren. Udah jangan lagi-lagi kamu nakal seperti ini. Buktinya kamu jadi baik, Ustadz. Siap Ustadz, mungkin ini jadi codet terakhir saya. Ya, codet tukang berantem, ucap Ustadz sambil sedikit tersenyum. Biar pulih dulu, nanti kalau sudah pulih kamu harus ikut pengajian di pesantren. Lanjut Ustadz Fian. Bersambung.